Shalom, pencinta Daily Bible Session bersama saya Janice Audrey Evilia. Berjumpa kembali kita hari ini tanggal 4 Juli 2026 dengan tema iman yang bertumbuh. Hari ini mari kita melihat pertumbuhan iman melalui kerelaan diperbarui. Sering kita lihat orang berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, atau mungkin juga ini adalah pertanyaan kita seperti ini. Apa sebenarnya yang sudah aku capai selama ini? Mengapa hidupku begini-begini saja? Mengapa hidup yang selama ini kubangun tidak memberikan kepuasan yang kubayangkan? Apa yang salah? Ironisnya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak muncul ketika kita sedang gagal. Justru banyak orang mengalaminya ketika karirnya sedang berkembang, keluarganya mulai mapan, atau sebagian target hidup sudah tercapai. Di tengah rutinitas 6 to 5 bahkan 6 to 10 p.m., dalam hati kecil muncul sebuah kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ini bukan sekedar masalah krisis pencapaian, tapi ini adalah krisis makna. Yang kosong bukan jadwal hidup, tetapi hati yang selama ini kita kira puas jika dipenuhi prestasi, kenyamanan, atau keberhasilan. Biasanya pada titik seperti ini, kita mulai berdoa, Tuhan, tolong perbaiki hidupku. Tapi seringkali Tuhan menjawab doa itu dengan cara yang tidak kita duga. Kita berharap Tuhan memperbaiki beberapa bagian hidup kita yang bocor. Mungkin pekerjaan, relasi, kesehatan, atau masalah keluarga. Namun dalam perjalanan kita mulai menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan sekedar memperbaiki beberapa bagian hidup kita, tapi Tuhan sedang membangun ulang hidup kita mulai dari fondasinya. Di sini orang mulai banyak yang takut. Karena ketika Tuhan mulai membongkar hal-hal yang selama ini menjadi tempat kita bersandar, hidup kita justru terasa semakin berantakan. Dan kita mulai bertanya dalam hati, Tuhan, aku datang supaya minta hidupku diperbaiki. Kok sekarang rasanya seperti dibongkar dan berantakan, makin berantakan. Padahal disitulah letak karya Tuhan. Karena Tuhan lebih tertarik memperbarui hidup kita daripada sekedar memperbaikinya. Harapan inilah yang disampaikan oleh Nabi Amos. Bagi bangsa Israel yang mengalami kehancuran, Allah tidak berkata, Aku akan mengembalikan semuanya seperti dulu. Sebaliknya ia berkata, Aku akan membangun kembali pondok daun yang telah roboh. Allah melihat reruntuhan bukan sebagai akhir cerita. Bagi Tuhan, reruntuhan adalah awal pembangunan yang baru. Yang dibangun bukan hanya kota, yang dibangun adalah masa depan bangsa Israel. Mazmur hari ini melanjutkan gambaran ini. Kasih dan kesetiaan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Artinya, pembaruan yang Allah kerjakan bukan hanya di luar diri kita. Ia mulai dari dalam, mulai dari hati, mengubah cara kita berpikir, dan perlahan-lahan memurnikan orientasi hidup kita. Karena hati yang baru akan melahirkan hidup yang baru. Lalu Yesus memberikan gambaran yang sangat sederhana. Di dalam Injil, tidak ada orang yang menambalkan kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Begitu juga anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu hancur.
Mengapa? Tidak orang yang menambalkan kain baru pada baju lama. Tidak ada orang yang menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena keduanya bukan memperbaiki tetapi akan menghancurkan, saling menghancurkan. Yang lama tidak mampu menampung yang baru, ya. Kantong kulit yang lama tidak mampu menampung anggur yang baru. Karena anggur yang baru dia masih banyak mengeluarkan gas, sehingga kantong lama elastisitasnya sudah maksimal. Pada saat anggur baru dimasukkan ke dalam kantong lama, anggur baru yang masih bereaksi, masih banyak gasnya akan menghancurkan kantong kulit yang lama. Nah, inilah yang dimaksud dengan Tuhan tidak bisa menambal hidup kita yang rusak. Jadi, pada saat kita minta Tuhan perbaiki, Tuhan tidak akan menambal, tapi Dia akan merubah hidup kita menjadi manusia baru. Rahmat Allah selalu baru, tapi rahmat itu membutuhkan hati yang rela diperbarui. Proses ini memang tidak nyaman. Ketika Tuhan mulai membongkar ego kita, cara berpikir kita yang lama, rasa aman kita, bahkan rencana-rencana kita, reaksi pertama biasanya adalah takut dan ingin mundur. Namun Allah tidak bekerja seperti kontraktor yang merobohkan semua rumah lalu baru mulai membangun. Tapi Allah bekerja dengan sedikit demi sedikit. Dan pada saat proses itu, Allah tidak membiarkan kita terus ketakutan, tapi akan memperlihatkan keindahan rumah baru yang sedang Ia kerjakan. Ia akan memberikan penghiburan, Ia akan memberikan hal-hal yang menguatkan, sehingga kita memiliki keberanian untuk terus percaya. Mungkin hari ini ada bagian hidup kita yang sedang rasanya dibongkar. Jangan buru-buru menganggap Tuhan meninggalkanmu, atau Tuhan kejam, atau Tuhan malah bikin acak-acak hidup saya. Tapi justru saat ini Ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih indah di dalam hidup kita. Jauh daripada yang kita bayangkan, yang bisa kita bayangkan. Jadi hari ini Tuhan tidak hanya bertanya apakah kamu ingin hidupmu diperbaiki, tapi juga bertanya apakah kamu rela diperbaharui. Karena iman yang bertumbuh bukan iman yang hanya meminta Tuhan memperbaiki keadaan hidupnya, melainkan iman yang rela membiarkan Tuhan memperbarui dirinya. Kalau renungan ini memberkati, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin saat ini sedang merasa hidupnya dibongkar oleh Tuhan. Siapa tahu justru melalui renungan ini ia kembali percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan belum selesai bekerja di dalam hidupnya. Mari kita bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati. Salam sesipe.